Sahabat Indonesia, saat ini saya berada di lokasi wisata. Tepatnya, ini adalah lokasi Tanjungan Eduwisata, Ekowisata, Energi Terbarukan. Satu tempat wisata atau wana wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Desa Tanjungan, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, di sini dinamakan Eduwisata karena ada nilai pendidikannya, kemudian ekowisata juga ada kaitannya dengan ekosistem yang ada, dan energi terbarukan. Semuanya jadi satu ada di sini. Nanti akan kita lihat satu persatu ya. Nah, ini adalah pintu masuknya yang sangat asri dengan pepohonan yang sangat rindang, sangat menyejukkan bagi siapa saja yang berwisata di sini. Dengan fasilitas yang ada ini adalah tempat ibadah. Jadi siapapun yang berwisata di sini mulai pagi sampai sore tidak perlu khawatir karena ada tempat wisata, ada musola, tempat ibadahnya yang disediakan, cukup bersih juga, cukup leluasa juga Anda yang ingin beribadah. Kemudian satu di antara fitur yang ada di tempat wisata ini adalah ini pohon pelangi. Jadi pepohonannya cukup rindang dan cukup segar suhunya. Sangat segar sekali untuk kita melepas lelah setelah satu minggu bekerja atau beraktivitas ya. Jadi sangat alami, suhunya juga sangat menyegarkan. Dinamakan pohon pelangi ya karena sebagian pohonnya ini dibalut dengan kain yang merujuk warna pelangi. Sementara beberapa tempat fasilitas lainnya ini adalah satu tempat untuk berekspresi ya. Biasanya mereka yang reuni bersama teman-temannya berada di sini, dan ini merupakan tempat untuk seremonial ya. Apakah tempat untuk reuni, tempat untuk acara-acara tertentu bisa dilakukan di podium ini, di altar ini ya. Jadi tempat ini bisa digunakan sambil bisa tetap memandang keindahan ekosistem yang ada di Tanjungan ini. Jadi ini merupakan ekowisata karena awalnya ini merupakan lahan tegal atau lahan ladang ya, ladang yang ada di tengah hutan, kemudian di dataran rendah, di rendah itu, kemudian dikelilingi oleh perbukitan. Nah, karena sering ada hujan yang cukup tinggi, kemudian juga airnya tidak mampu ditampung secara maksimal, akhirnya pemerintah memprogramkan untuk membuat bendungan di sini, sehingga menjadikan ini sebagai tempat untuk konservasi air ya. Jadi air ketika musim hujan ditampung di sini dan cukup banyak juga. Nah, nanti ketika musim kemarau itu menjadi simpanan air di daerah ini. Nah, tempat ini cukup luas, bahkan untuk komunitas tertentu. Misalnya dulu pernah ada komunitas mobil tua yang ada di sini, jumlahnya ratusan mobilnya, bisa parkir di sini karena ini sudah disediakan lahan parkir yang cukup luas, mampu menampung ratusan mobil yang ada di dalam komunitas itu ya. Dulu pernah ada komunitas mobil tua yang reuni atau mengadakan acara di sini. Kemudian juga ada komunitas motor 2 tak yang jumlahnya ribuan, bahkan sampai meluber ke desa ya. Jadi saking banyaknya yang ingin memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat berkumpulnya komunitasnya. Jadi ini disediakan lahan parkir yang cukup luas juga, bisa menampung baik itu mobil maupun motor ataupun komunitas-komunitas yang lainnya. Sering dipakai ini karena memang kondisinya yang cukup luas dan cukup leluasa untuk setiap komunitas yang ada. Nah, kondisinya masih sangat rindang juga ini yang di sisi sebelah timur dari Eduwisata ya. Nah, di sepanjang pinggir tempat wisata ini juga ada, kalau Anda ingin berwisata kuliner, ini ada orang-orang yang jualan atau stand yang jualan makanan ya. Ini di sisi timur, kemudian di sisi utara juga ada, di sisi bagian selatan juga ada tersedia. Nah, tidak hanya
kuliner karena Anda dimanjakan dengan berbagai tempat jajanan ya. Nah, ini juga ada hotspot untuk Anda selfie, foto selfie juga disediakan di sepanjang pinggir danau buatan ini. Ini satu di antaranya, bentuk love. Ini merupakan hotspot yang bisa Anda manfaatkan dan free di sini. Anda bisa manfaatkan semua hotspot di sini free tanpa harus membayar lagi ya. Masih ada hotspot lainnya, ini yang ada di bagian di atas tanggul sebelah selatan, ada hotspot yang bentuknya love tapi dibentuk miring ya. Ada sepeda tuanya juga. Nah, ini bisa Anda manfaatkan dan ini seperti yang saya sampaikan tadi cukup banyak. Jadi ini merupakan satu bisnis desa ya. Jadi bisnis wisata yang bisa dimanfaatkan karena selain mendatangkan uang dari wisatanya sendiri, ini juga memberikan kesempatan untuk yang lainnya, warga yang ingin berjualan. Jadi double, wisata bisnis dan bisnis wisata, kemudian juga bisnis kulinernya juga bisa jalan di sini ya. Menarik, ada gazebo yang ada di atas air, ini juga tersedia di hampir sama di berbagai tempat di pinggir, di sisi barat maupun di sisi timur ya. Ada gazebo yang berada di atas air. Nah, ini ya dia sebut energi terbarukan karena ini satu di antara 3 energi terbarukan. Jadi ini memanfaatkan energi matahari. Jadi satu di antaranya ini energi matahari. Jadi ini bentuk prototipe ya. Jadi bentuk kecilnya atau bentuk awal embrio dari energi terbarukan. Jadi memanfaatkan sinar surya, kemudian disimpan di panel listrik itu, dan kemudian digunakan di lampu yang ada di sepanjang tempat wisata ini. Jadi kalau malam ini masih buka ya, karena 24 jam. Jadi ini kita lihat di bagian belakangnya ada panel suryanya. Ada 2 tempat, ini yang ada di sisi baratnya. Jadi ada mikrohidro, energi air ya, air kecil itu digunakan untuk energi listrik. Kemudian juga ada solar cell atau panel energi suryanya, ini juga bisa jadi energi terbarukan. Nah, ini yang ada di sisi barat dari danau buatan yang ada di ekowisata energi terbarukan ini. Masih juga bisa dimanfaatkan ini lahan yang ada di sebelah baratnya lagi, bisa dimanfaatkan bisnis untuk pemancingan sebetulnya. Nah, ini yang ada di Pulau Samosir ya, orang menyebutnya begitu karena ini ada pulau kecil yang di tengah-tengah danau buatan tadi, dan di sini juga ditempatkan energi matahari. Jadi ada sama seperti yang tadi tapi lokasinya berbeda. Ini juga memanfaatkan energi matahari untuk wisatanya. Dan ini juga dibuat dengan begitu indah ya, seperti yang kita lihat ini ada jembatan gantungnya yang menghubungkan pinggir danau buatan ini dengan pulau yang ada di tengah-tengahnya. Ya seperti Pulau Samosir orang menyebutnya karena memang pulau ini ada di tengah-tengah, dan di dalamnya juga ada tamannya, tempat wisata juga bisa dilintasi juga. Ada gerbang yang desainnya ini mengusung era-era Majapahit gitu ya, karena ini memanfaatkan gapura Brawijaya. Ini seperti yang kita lihat di depan kita ini warnanya merah. Jadi ini kan ciri khas Majapahit ya. Jadi gapura berwarna merah yang ini menjadi gerbang untuk jembatan menuju pulau yang ada di tengah-tengah danau buatan tadi. Nah, sesaat lagi nanti akan kita lihat di bagian dalamnya bagaimana. Nah, ini dia. Ini adalah pulau yang ada di tengah tadi ya, wisata. Jadi di tengah-tengah situ juga ada taman yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda melepaskan penat atau refreshing. Nah, kalau danau buatannya sendiri ini dibuat pada tahun 1980 ya, di era Orde Baru. Kemudian jadi diresmikan pada tahun 1983 dan terus dikelola oleh desa, kemudian jadi bisnis wisata seperti saat ini.
Ini menjadi satu tempat bisnis juga, karena kalau kita lihat selain wisatanya sendiri, lokasinya sendiri ini yang mendatangkan uang karena banyak yang berdatangan, banyak juga yang memanfaatkan seperti yang saya sampaikan tadi ya, banyak komunitas yang memanfaatkannya untuk bertemu di sini, mengadakan acara. Dan di sisi lain bisnis wisata ini juga mendatangkan para penjual bisnis kuliner ini yang ada di sepanjang pinggir atau bantaran Danau Buatan ini. Jadi ini yang menarik, karena bisnis wisata kemudian mendatangkan juga penghasilan bagi warga sekitar yang bisnis kuliner di sini.